Lepaskan tangan. Apakah kamu tidak akan menangis sekarang? Kamu tahu apa sih? Menangis tidak dianggap lemah. Bukan karena kamu lemah sehingga kamu menangis. Karena penderitaan itulah kamu menangis. Dulu dia berpikir bahwa Yeri sama seperti gadis lain, tidak ada bedanya. Selanjutnya dia mengambil kesempatan itu untuk ingin mencium di bibir Yeri. Tapi Yeri benar-benar mengabaikan godaannya. Dia malu dan harus melepaskan. Gila. Apa sih? Kamu tidak tahu apa-apa, tapi kamu menyentuh wajah orang lain. Apakah itu bukan gila? Hei, aku tetap elegan. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Setelah selesai kata, dia berbalik dan pergi. Tapi kepribadiannya membuat Eng Ho terpesona. Bukankah ini gadis yang dia cari selama ini? Kebesokan hari, Yeri pergi ke sekolah untuk wawancara. Bekerja sebagai asisten profesional profesor. Dan pada saat ini, Eng Ho mendorong pintu dan memasuki ruangan. Hal membuat dua orang ini tidak terduga bahwa adalah. Tidak terduga keduanya menjadi rekan satu sama lain. Meskipun sangat tidak disengaja. Tapi masih berjabat tangan dan memperkenalkan diri. Kemudian, Eng Ho mengatakan dengan Joseng tentang poin spesial Yeri. Tapi di mata Joseng, wanita di dunia sebenarnya semua sama. Eng Ho merasa berbeda darinya. Melambaikan tangan dan pergi ke depan. Joseng masih mengeluh bahwa Eng Ho memiliki hadiah dari surga tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya. Kemudian sebuah adegan yang mewah menarik perhatiannya. Semua orang bilang wanita paling cantik saat bekerja. Anda harus melihat wanita ini. Tidak hanya tubuh yang sehat dan kenyal. Tetapi juga nasi yang dia masak juga sangat harum. Dia tidak berharap setetes keringat jatuh di tubuhnya. Hal ini membuat Joseng benar-benar terpesona olehnya. Setiap kali dia dengan lembut menyeka keringat. Bahkan Hang Nga merasa malu saat melihatnya. Kebiasanya, Joseng makan sedikit nasi. Tapi saat makan sepiring nasi yang dibuat Kyung Ae untuknya, rasanya sangat enak sehingga dia tidak bisa berhenti. Selanjutnya, Kyung Ae berganti pakaian dan duduk di depan Joseng. Kyung Ae berganti pakaian dan duduk di depan Joseng. Saat berbicara, mereka juga mengucapkan kalimat tanpa awal atau akhir. Kyung Ae menunjukkan pada Joseng cara memasak nasi setiap langkahnya. Senyum manis itu membuat Joseng ngiler. Dia hampir lupa dia datang ke sini untuk makan. Pada malam, kedua orang ini berjanji di dapur untuk menikmati makan malam romantis dengan cahaya lilin. Joseng terus mengungkapkan isyaratnya. Terus-menerus menjadi gagah dan elegan. Baru lihat sudah tahu dia adalah seorang guru cinta. Tapi Kyung Ae juga sangat langsung. Malam itu, keduanya segera mengidentifikasi hubungan. Setelah itu, mereka berdua mandi air panas bersama. Minum anggur kehidupan 82. Tepat pada saat ini, bel pintu berdering. Awalnya romansa dua orang. Tapi sudah berubah menjadi 3 orang bersama bahagia. Joseng sangat malu sehingga dia ingin segera meninggalkan tempat ini. Kebesokan hari, saat Joseng sedang berjalan dengan Eng Ho, Kyung Ae melompat di atas mereka kedua dari belakang. Saat lengan Kyung Ae menyentuh tangan kanan Eng Ho membaca masa lalu Kyung Ae. Ternyata Kyung Ae adalah kembali dari Thailand, dia seorang transseksual. Setelah saya membawa ini ke Joseng, awalnya Jo Seuang masih tidak percayanya. Tapi kemudian ketika dia mengingat detail dari pengalaman malam itu, kejantanannya benar-benar runtuh dalam sekejap. Kemudian Eng Ho karena ingin mengejar Yeri, sering mengobrol dengannya di perpustakaan. Saat lengan Yeri menyentuh tangan Eng Ho melihat Yeri berdiri di observatorium di pantai. Dan perlahan diarahkan tubuhnya berbaring ke bawah laut. Dia merasa sesuatu akan terjadi. Jadi dia memegang tangan Yeri dan tidak melepaskannya. Pada malam, Yeri mengambil foto yang diambil dengan pacarnya. Melihat ke gambar yang sedang ambil di tangan, kenangan masa lalu melintas di benaknya. Kebesokan hari, Eng Ho terus menelepon Yeri. Tapi tidak siapa angkat. Dia sudah bertanya adik Joseng. Tanyakan padanya apakah dia tahu suatu tempat yang setelah naik dari tangga kayu, maka akan ada jurang dan observatorium. Beberapa saat kemudian, saudara laki-laki Joseng yang membantunya menemukan lokasi tempat yang dia gambarkan. Selanjutnya dia buru-buru berlari seperti terbang keluar. Dia berdiri di pinggir jalan untuk memanggil mobil tetapi tidak ada mobil yang berhenti. Semua tiket terjual habis. Meskipun tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba sebuah mobil listrik berhenti di depannya. Gadis ini adalah sahabat Yeri. Kemudian Eng Ho naik tram dan berlari menuju observatorium. Dan Yeri saat ini sedang menyobek gambar pacarnya mantan. Dia mencondongkan tubuh ke depan untuk mengucapkan selamat tinggal pada kenangan masa lalu. Saat ini Eng Ho sudah sampai. Tidak mengatakan tidak dan memeluknya erat-erat. Jangan mati, kamu tidak mati, bodoh ah. Apa sih? Apakah cinta lebih penting daripada hidupmu? Kamu benar-benar kejam. Bagaimana kamu bisa memikirkan hal-hal seperti itu di sana-sini? Jika kamu mati seperti ini, nanti aku harus melakukan apa? Setelah itu Eng Ho memegang tangan Yeri untuk mencari tahu. Ini hanya salah paham aja. Yeri mengeluarkan sapu tangan dan memberikannya untuk menyeka air matanya. Cinta antara dua orang perlahan terangkat dalam tawa ceria Yeri. Eng Ho juga mengumpulkan keberaniannya. Menggunakan alasan bahwa ada sesuatu di rambutnya untuk mulai bergerak mendekat. Di saat mata dua orang saling bertemu, hubungan antara keduanya juga terjadi perubahan yang lebih mendalam.